Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dan Syadaulay dengan NIM 232545130056. Saya dari program studi pengolahan perkebunan. Kali ini saya akan membahas materi MSDM yang berjudul Human Resource Development pada industri kelapa sawit. Oke. Adapun tampilan dari PPT saya yang berjudul pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Masuk di slide kedua, mengapa SDM strategis di industri kelapa sawit? Yang pertama, rantai kerja berlapis, yang dimana isinya itu mulai dari pekerja panen, perawatan, hingga manajer kebun. Tiap jenjang butuh kompetensi berbeda. Dan yang kedua, standar mutu dan sertifikasi. Tuntutan ISPO dan IRSPO mengharuskan tenaga kerja memahami praktik berkelanjutan supaya suatu PT yang sudah memiliki kerjasama dengan IRSPO dan ISPO itu tidak memiliki kendala. Dan yang ketiga, tekanan pasar global. Regulasi seperti EUDR menuntut transparansi dan kompetensi tata kelola kebun. Selanjutnya, definisi dan kerangka kerja HRD. HRD atau Human Resource Development adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja, mulai pendekatan model ADDIE, kerangka kerja yang banyak dipakai dengan merancang program pelatihan secara sistematis. Adapun yang pertama yaitu analisis, identifikasi kesenjangan kompetensi tenaga kerja kebun. Yang kedua, desain, merancang kurikulum dan materi pelatihan spesifik. Yang ketiga ada develop, menyusun modul alat bantu dan simulasi di lapangan. Yang ketiga ada implementasi, yaitu pelaksanaan pelatihan langsung di lokasi perkebunan. Setelah kita melakukan pelatihan, kita akan melakukannya di perkebunan nantinya. Yang keempat, evaluasi, mengukur perubahan kinerja dan kualitas tenaga kerja. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenjang SDM dalam perkebunan kelapa sawit. Yang pertama yaitu manajer kebun. Tugasnya ini perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Dan di bawahnya ada asisten kebun atau mandor, pengawasan operasional harian dan koordinasi tim. Dan yang terakhir yaitu pekerja lapangan seperti panen, pemupukan, dan perawatan. Tugasnya ini yaitu pelaksanaan teknis langsung di lahan. Selanjutnya ada program pengembangan per jenjang, yang dimana jenjang terbagi menjadi 3 kolom, yaitu jenjang pertama yaitu pekerja lapangan, mandor atau asisten, dan terakhir manajer kebun. Adapun program pengembangannya, yang pertama itu pekerja lapangan ada teknik panen aman, dosis pemupukan, ketiga atau keselamatan kerja. Adapun metode yang digunakan yaitu praktik langsung dan demonstrasi. Yang kedua ada mandor atau asisten. Program pengembangannya pengawasan mutu, manajemen tim kecil, dan pencatatan produksi. Adapun metodenya yaitu coaching dan on the job training. Yang terakhir manajer kebun. Adapun program pengembangannya yaitu perencanaan strategi, analisis biaya, dan kepatuhan ISPO dan IRSPO. Metodenya yaitu workshop dan studi lanjut manajerial. Yang selanjutnya, kompetensi inti yang dibutuhkan, hard skill. Yang dimana poin pertama ini teknik agronomi sawit atau pemupukan dan pemangkasan. Dan yang kedua pengoperasian alat dan mesin perkebunan. Yang ketiga pencatatan dan pelaporan produksi. Yang terakhir ini pemahaman standar ISPO dan IRSPO. Soft skill. Yang dimana poin pertama itu kerjasama tim di lapangan. Yang kedua kepemimpinan bagi mandor dan asisten. Yang ketiga disiplin dan ketaatan prosedur ketiga. Yang terakhir komunikasi dengan tim dan atasan. Adapun tantangan pengembangan SDM di industri kelapa sawit, yang pertama lokasi terpencil. Kebun sering berada jauh dari pusat pelatihan formal dan menyulitkan akses program. Yang kedua keterbatasan anggaran.
banyak kebun rakyat atau swasta kecil sulit mengalokasikan dana pelatihan rutin. Yang ketiga, tingkat pendidikan beragam. Pekerja lapangan umumnya berpendidikan dasar, butuh metode pelatihan yang sederhana. Yang terakhir ini pergantian tenaga kerja, turnover tinggi pada pekerja musiman membuat investasi pelatihan kurang optimal. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Yang dimana yang pertama ini pelatihan di lokasi atau inside training. Yang dimaksud yaitu membawa instruktur langsung ke kebun agar pekerja tidak perlu meninggalkan area kerja. Yang kedua, metode visual dan praktik, menggunakan demonstrasi langsung dan media visual untuk pekerja berpendidikan dasar. Yang ketiga, kemitraan dengan lembaga, bekerja sama dengan dinas pertanian, koperasi atau perusahaan inti untuk berbagi biaya pelatihan. Berbagai maksudnya. Yang keempat, yang terakhir, program retensi tenaga kerja, yang dimana isinya insentif dan jenjang karir jelas untuk menekan turnover pekerja musiman. Ya. Yang selanjutnya, studi kasus, sertifikasi ISPO dan ERSPO. Bagaimana HRD mendukung kepatuhan standar keberlanjutan sawit? Yang pertama, pelatihan standar mutu. Pekerja dilatih memahami kriteria ISPO dan ERSPO terkait praktik budidaya berkelanjutan. Yang kedua, keselamatan dan lingkungan, edukasi penggunaan pestisida aman dan pengelolaan limbah sesuai regulasi ERSPO dan IRSPO. Yang terakhir, dokumentasi dan pelaporan, yang dimana pelatihan pencatatan data kebun yang diperlukan untuk audit sertifikasi. Ya, kita masuk di penghujung materi, yaitu di mana di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan ESDM Ya, kita masuk di materi terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit perlu disesuaikan dengan jenjang kerja atau lapangan, mandor hingga manajer. Yang kedua, pendekatan ADDIE membantu merancang pelatihan secara sistematis dari analisis hingga evaluasi. Yang ketiga, tantangan lokasi pendidikan dan biaya dapat diatasi melalui pelatihan insight dan kemitraan lembaga. Yang terakhir, kepatuhan ISPO dan RSPO menjadikan HRD bukan sekedar pelengkap tetapi kebutuhan strategis industri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya Putra Riansyah Daulay. Sekiranya mohon maaf jika ada kata salah pada penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.